Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kembali lagi kami ingin membacakan sebuah pertanyaan yang masuk kepada admin Quran online. Adapun si pertanyaannya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah mau bertanya. Saya pernah sholat di suatu masjid yang mana di situ jamaahnya berselisih tentang sholat sunnah sebelum sholat maghrib. Sebahagian jamaah mengatakan bahwa sebelum sholat maghrib itu tidak ada sholat sunnah qobliyah. Sedangkan sebahagian yang lainnya mengatakan bahwa sebelum maghrib itu ada sholat sunnah qobliyah. Yang saya ingin tanyakan, manakah yang betul Pak? Mohon pencerahannya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara atau saudari yang bertanya dimanapun Anda berada, ya, mengenai sholat sunnah qobliyah maghrib, ya, itu ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keberadaannya. Hadis yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu qoblal maghribi." Ya, sholatlah sebelum sholat maghrib. Ya, qala sallallahu alaihi wasallam fil marrati tsalitsati, ya, Rasulullah bersabda pada kali yang ketiga, liman syaa, bagi yang mau. Ya, perkataan liman syaa yang artinya bagi yang mau ini adalah petanda bahwa sholat itu tidaklah wajib. Ya, kemudian hadis yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia berkata, ya kunna bil Madinati, ya fa idza adzana al muadzinu li salatil maghribi ibtadaru as-sawariyah. Ya, kami di Madinah, ya, apabila muadzin telah mengumandangkan azan maghrib, mengumandangkan azan untuk sholat maghrib, ya ibtadaru as-sawariyah, mereka para sahabat-sahabat senior itu berlomba-lomba, saling berlomba mencari tiang. Ya, fayarka'u rak'atain, lalu kemudian mereka mendirikan salat dua rakaat. Ya, hatta inna rajulal ghariba la yadkhulul masjidah fayahsibu anna as-salata qad sulliyat. Ya, sehingga ya, apabila ada seorang yang asing, ya, masuk ke dalam masjid untuk salat, yaitu akan mengira bahwa salat maghrib telah ditunaikan. Ya, min kathrati may yusallihima, karena saking banyaknya orang yang melaksanakan salat sunnah sebelum salat maghrib. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya, itu adalah hadis yang kedua yang menjelaskan adanya salat sunnah qobliyah maghrib. Ya, kemudian yang ketiga, hadis yang ketiga kembali dari sahabat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Ya, kembali beliau bercerita, ya kunna nusalli ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya rak'atain ba'da ghurubi syamsi qabla salatil maghrib. Ya, kami para sahabat pernah salat di zaman Nabi dua rakaat setelah terbenamnya matahari, ya qabla salatil maghribi, sebelum salat maghrib. Ya, lalu kemudian dikatakan kepadanya, ya apakah akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam shallahuma, apakah Rasulullah mengerjakan salat itu? Ya qala, maka beliau berkata, kana yarona nusallihima falam ya'murna walam yanhana. Ya, maka beliau berkata, Rasulullah melihat kami mengerjakan atau mendirikan salat itu, maksudnya salat sunnah dua rakaat sebelum maghrib, ya falam ya'murna walam yanhana, beliau tidak memerintahkan kami dan juga tidak melarang kami. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi inilah tiga hadis yang menjelaskan keberadaan salat sunnah qobliyah maghrib. Ya, jadi kepada saudara yang bertanya bahwa ada, ya hanya saja perlu dimusyawarahkan dengan baik. Misalnya seperti yang saudara tanyakan tadi, di sebuah masjid itu jemaahnya berselisih gara-gara sholat sunnah qobliyah maghrib ini. Ya, janganlah seperti itu, dimusyawarahkan. Ya, mana yang akan kita sepakati. Apakah setelah adzan maghrib ada jeda antara adzan dan iqomahnya untuk memberikan kesempatan orang-orang yang ingin sholat sunnah, ya, ataukah setelah adzan langsung iqomah. Ya, jadi tergantung kesepakatannya, karena ini juga sholat sunnah. Jangan sampai gara-gara ini kita berselisih. Tapi adapun mengenai keberadaannya, ya ada.
Ya, saya kira demikian jawaban kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.